Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, untuk mata kuliah manajemen relasi rantai pasok (MRP), saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengetahui dari indikator yang harus dipenuhi dalam sebuah perusahaan digital. Kenapa saya bicara perusahaan digital? Karena di perusahaan digital inilah sistem manajemen rantai pasok itu dapat diterapkan. Nah, 4 indikator yang harus dipenuhi dalam perusahaan digital itu yang pertama adalah sistem pengelolaan rantai pasok. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah sistem pengelolaan relasi pelanggan. Ketiga, ini adalah sistem perusahaan. Dan keempat adalah sistem pengelolaan pengetahuan. Nah, keempat sistem ini merupakan indikator yang harus dipenuhi di dalam perusahaan digital. Sehingga kalau kita memenuhi dari 4 indikator ini, terutama kenapa poin 1 adalah sistem pengelolaan rantai pasok. Nah, dari rantai pasok inilah sistem manajemen rantai pasok bisa kita gunakan di sebuah perusahaan. Nah, saya akan menjelaskan apa sistem pengelolaan yang terjadi di perusahaan digital tentang masalah manajemen rantai pasok. Ini adalah pertama bagaimana kita melakukan sistem ini untuk memberikan sebuah informasi. Makanya kalau seorang sistem informasi, dia harus paham dulu alur atau sistem manajemennya dari perusahaan tersebut. Tidak mungkin kalau orang yang sudah pakar dalam pemrograman, dia tidak tahu alur dari perusahaan itu, pasti dia akan mengalami kesusahan dalam membuat sebuah program. Atau nanti kita gunakan dengan sistem manajemen rantai pasok. Nah, ini cara sebaliknya, rantai pasok ini kita harus paham dulu alurnya dari aliran rantai pasok atau supply chain manajemennya atau sistem pengelolaan bahan baku jadi dan sampai dia ke konsumen. Tapi ke konsumen hanya sampai di reseller. Nah, ini yang harus secara otomatis yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan sebuah perencanaan itu adalah bagaimana kita tahu persediaan dari bahan baku. Nah, dari bahan baku inilah yang akan disebut dengan manajemen rantai pasok. Dia disuplai dengan siapa? Disuplai oleh perusahaan yang mana? Nah, dari situ kita juga harus mengetahui alur setelah bahan baku, kita harus mengetahui alur bagaimana ini dikatakan dengan produksi. Setelah itu pengiriman produk dan jasa. Nah, sebagai catatan terpenting, rantai pasok adalah bisa melihat rantai pasok dari luar. Mulai dari bahan masuk, itu sampai kemana aja, yang sudah kemarin sempat saya jelaskan, sampai rantingnya kemana. Di internal itu bisa untuk rantai pasok. Bagaimana bahan baku itu masuk, diambil oleh produksi, sampai produksi jadi, sampai di posisi pengiriman produk. Ini bisa dibuatkan sebuah siklus atau sebuah program di perusahaan digital tersebut. Nah, bahasa perusahaan digital, ini kita harus ingat dulu, perusahaan digital ini bukan perusahaan yang IT aja, bukan. Perusahaan digital bagaimana sistem di dalamnya, itu banyak sekali sistem-sistem information digital. Nah, itulah tugas dari kita nantinya. Yang sudah lulus, kita mendapatkan titel XCOM, kita hanya bisa membuat program saja, tapi kita bisa mengetahui bagaimana alur itu, sistem itu berjalan. Nah, sehingga orang-orang IT nantinya itu sama dengan seorang manajer, dia tahu sistemnya di dalamnya dan juga tahu sistem di eksternal. Karena apa? Karena kebutuhan untuk database dalam seorang programmer itu adalah data-data seperti itu, informasi-informasi seperti itu, use case seperti itu.
Nah, itu makanya kalian kalau di sistem informasi, kalian itu sudah semuanya, karena sistem informasi ini memberikan sebuah informasi di perusahaan tersebut. Kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem pengelolaan relasi pelanggan. Nah, ini kalau sistem relasi pelanggan, ini bagaimana kita mendesain, kita memberikan pelayanan 24 jam, misal, itu untuk melayani customer. Bagaimana melayani customer? Kita tahu nanti customer ini fungsinya apa? Keluhannya apa? Kendalanya apa tentang produk? Itu bisa kita fasilitasi. Dengan apa? Dengan teknologi digital tersebut. Dengan aplikasi yang nanti kita buat. Ya kan? Biasanya disebut dengan relationship management. Ya, relationship management inilah yang harus kita pahami juga. Sehingga orang programmer itu bisa cepat menaikkan jenjang karirnya di sebuah perusahaan karena dia tahu alurnya. Makanya sekarang di sistem informasi banyak materi-materi tentang manajemen. Karena biar dia paham untuk dia membuat sebuah program. Ini yang merupakan faktor yang penting pelanggan. Keluhannya apa? Sehingga dapat dilakukan apa? Evaluasi di perusahaan tersebut. Oh, ini dari pelanggan keluhannya A, ya ini segera kita atasi keluhannya dari pelanggan dari A tersebut. Nah, dari itulah kita bisa apa? Kita bisa tahu, kita bisa paham, kita bisa mengetahui bagaimana kepuasan pelanggan itu bisa kita jalankan dengan baik. Ketiga, di sistem perusahaan. Nah, ini perusahaan ini kita juga akan tahu, kita harus tahu untuk sistem itu, karena apa? Kita untuk membuat program tersebut. Untuk apa? Kita membuat aplikasi sistem informasi apa? Dalam penjualan nantinya. Dalam pembelian nantinya. Dalam persediaan barang nantinya. Keuangan, akuntansi. Banyak sekali. Di perusahaan tersebut akan membutuhkan kita untuk membuat sistem tersebut. Sistem tersebut akan bisa kita bangun, kita bisa rancang. Kalau kita paham sistem itu, baru kita membuat programnya. Jangan sampai kita membuat program dulu, alurnya kita tidak tahu, program itu tidak akan jalan. Pasti terjadi error dan error dan error. Ini di sistem perusahaan kita harus tahu juga. Indikator-indikator di empat indikator di perusahaan digital. Maksudnya perusahaan digital adalah kita sebagai bekerja di perusahaan manapun, kita terapkan untuk menjadi sebuah perusahaan digital. Teknologinya digital. Semuanya serba digital, serba komputerisasi. Nah, itulah yang harus kita jalankan. Nah, sistem yang keempat, indikator keempat, sistem pengelolaan tentang pengetahuan. Nah, bagaimana pengelolaan tadi itu? Kita tahu puncaknya, kita tahu teknologi informasi ini setiap tahun bertambah, teknologi terus berkembang. Nah, kita nantinya sebagai seorang IT di sebuah perusahaan tersebut, kita akan tahu perkembangan perusahaan digital tersebut. Oh, ini kayaknya kita ketinggalan zaman nih, kita tingkatkan kreasi, ya kita tingkatkan kreasi kita, solusi, mencatat, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan dan keahlian. Berarti di sistem database ini kita sudah valid dalam sebuah teknologi. Semua data itu lengkap, kita simpan, kita amankan di server, kita amankan di ERP. Ya, untuk apa? Untuk kita apabila ada sebuah teknologi yang mengalami perkembangan, kita itu sudah tidak tidak terlambat lagi. Kita langsung going terus. Sehingga perusahaan itu melihat kinerja kita sudah, oh ini nih, si A ini dalam IT-nya hebat, dia bukan hanya membuat program, tapi dia bisa memberikan solusi-solusi di alur. Itu loh. Itu kehebatannya dari sistem informasi. Baik, mungkin ini dalam manajemen rantai pasok untuk materi hari ini. Minggu depan akan saya jelaskan lagi untuk materi-materi berikutnya. Note yang terpenting adalah jadilah orang IT yang paham alurnya dulu. Ya.
alurnya dulu dengan menggunakan 4 indikator tersebut. Kalau kita sudah mengetahui alurnya, baru program itu baru bisa kita buat. Terima kasih. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.